Warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di depan saya ini ada alumni MAL Bayan bernama Kang Mufaridun. Kang Mufaridun ini adalah alumni MAL Bayan tahun 2000, keluaran 2013. 2013. Yang menarik dari Kang Mufaridun ini adalah beliau baru saja lulus dari Al Azhar Kairo Mesir. Nah, Kang Mufaridun panggilannya Kang Farid atau Kang Farid nih. Bisa diceritakan jenengan 5 tahun di Mesir itu gimana Kang rasanya Kang? Biar untuk pengalaman yang lainnya juga kalau ingin melanjutkan studi ke Mesir juga ini gimana nih? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Sebelum membicarakan saya berangkat ke Mesir itu jelas melalui beberapa proses. Salah satu prosesnya itu harus ada tes dan di situ ada persyaratan. Persyaratannya itu lulus sekolah setingkat SLTA dan alhamdulillah saya lulusan MAL Bayan. Jadi dari MAL Bayan, dari ijazah yang saya dapatkan, dari ilmu yang saya dapatkan dari MAL Bayan, saya di situ memberikan diri untuk ikut seleksi ke Mesir. Waktu itu pada tahun 2015 dan alhamdulillah melalui wasilah MAL Bayan kemudian saya bisa berangkat ke Mesir, diterima alhamdulillah 2015. Kemudian selama di Mesir itu saya di sana 5 tahun. 1 tahun kelas bahasa, 4 tahun kuliah. Dan alhamdulillah selama 4 tahun itu saya tanpa kendala alhamdulillah lulus lancar. Berarti 1 tahun kelas bahasa itu bisa dibilang kelas persiapan atau gimana? Iya, yang kelas 1 tahun kelas bahasa itu kelas persiapan karena memang Al Azhar sendiri itu bagi mahasiswa barunya itu memberikan standar harus lulus kelas bahasa namanya Markas Lughoh Syekh Zaid. Itu harus lulus dari kelas bahasa itu baru boleh masuk ke Al Azhar. Jenengan untuk tesnya itu tes masuk untuk ke Al Azharnya mandiri atau beasiswa atau gimana Kang? Pas pertama itu jalur mandiri. Alhamdulillah waktu itu pas zaman saya kebetulan nggak ada beasiswa yang dari Kemenag, jalur Kemenag. Jadi nggak ada beasiswa. Cuma ya karena kuliahnya di sana memang udah gratis, biaya mandiri, pemberangkatan lain sebagainya, biaya hidup di sana itu mandiri. Itu pas pertama berangkat ke sana. Tapi kemudian setelah di sana udah masuk kuliah tahun pertama nilai turun, nah di situ baru saya mencari beasiswa. Saya alhamdulillah mengajukan beasiswa ke Kuwait, Rumah Zakat Kuwait dan alhamdulillah keterima. Jadi setelah itu selama sampai pulang itu saya hidup di sana menggunakan uang beasiswa itu. Oh, jadi 1 tahun pertama selama kelas bahasa mandiri, terus kemudian 4 tahunnya adalah beasiswa dari Kuwait nih. Iya, sekitar seperti itu. Terus kalau ini Kang ingin yang jalur mandiri tadi, kira-kira biaya hidup kuliah itu total nyampe berapa Kang? Pertama untuk biaya pemberangkatan, kalau tes lain sebagainya bisa dihandle. Untuk pemberangkatan sendiri itu kan ada pemberkasan, visa lain sebagainya itu sekitar 6 juta 7 juta. Itu untuk berangkat tok nih? Itu untuk pemberkasan visa lain sebagainya, pengurusan berkas di Al Azhar. Adapun untuk tiket itu sekitar 7 juta lebih. Yang kalau sekarang dibuat rata-rata sekitar 16 juta untuk pemberangkatan itu. Nah kalau di sana kehidupan sebulan di sana itu paling standar itu 1 juta. Itu sudah sangat ngepres sekali kebetulan. 1 juta baru makannya aja mungkin ya Kang? Sudah belum rumah, dengan kos? Sudah kos. Oh sudah kos? Sudah makan. Tapi ya itu ngepres banget. Paling enggak kalau mau sedikit longgar itu sekitar 1.500.000. 1.500.000. Itu 1 juta nggak bisa jajan ya? Nggak bisa jajan. Nggak bisa jajan. Kalau mau lebih di sana lebih ingin benar-benar fokus belajar, karena di sana memang buku referensi kita banyak sekali. Gratis semua buku-buku.
murah. Iya. Nah, mendingan memang kalau misalnya punya uang lebih dikirimnya lebih dari 1 juta, 1.500.000, 2 juta. Jadi ada porsi per bulan buat beli buku, karena sayang sekali di sana banyak buku murah-murah. Kalau tidak dialokasikan dana buat membeli buku itu sayang sekali. Berarti ya sekarang pulang juga bawa banyak buku ya Kang ya? Buku Ya, pesir. ukuran saya yang orang biasa, standar buat beli bukunya uangnya juga sedikit ya, nggak terlalu banyak, 3 kardus. Alhamdulillah oleh-olehnya gitu. Terus Kang, tentang metode pendidikan di sana, modelnya ada seperti semacam DO atau gimana Kang? Misalnya semester pertama nih tidak mencapai apa ya indeks kumulatif 3 koma atau berapa koma, akhirnya di DO atau gimana model metode pembelajaran di sana? Ini yang peraturan baru di sana itu minimal di tiap tahun itu. Di sana kan nggak ada semesteran, cuma ujian. Nggak ada apa istilah kalau di sini. Ya ujian semester Iya, gitu ya. itu. Iya. Jadi ada 12 mata pelajaran, itu yang 5 di setengah tahun pertama, yang sisanya itu di akhir tahun. Nah, itu kalau dari 12 mata pelajaran selama setahun itu kalau minimal itu nggak lulus 2 baru bisa naik. Minimal 2 mata kuliah nggak lulus baru bisa naik tingkat nih. Ya, maksimal nggak ibaratnya kalau masih 2 itu masih lulus. Kalau udah 3 itu nggak lulus. Itu tahun selanjutnya juga mengulang mata pelajaran itu. Kalau di tahun selanjutnya nggak lulus mata pelajaran itu, ntar digabungin dengan mata pelajaran yang di tahun kedua, seperti itu. Ya, jadi kalau tahun berikutnya kok nggak ada yang nggak lulus lagi, berarti dikumulatifkan dengan yang sebelumnya nih Kang. Ntar misalnya kalau di tahun pertama nih, di tahun pertama itu ada 4 pelajaran yang nggak lulus, otomatis nggak naik kelas. Nah, di tahun berikutnya ulang yang 4 pelajaran itu nggak lulus lagi, itu hati-hati karena akan istilahnya itu mafsul di DO. DO. Kalau kendala-kendalanya Kang selama yang perjalanan kuliah jenengan di sana? Kendalanya di sana terutama di masalah administrasinya di sana masih manual, dan memang itu harus menuntut kesabaran, harus sangat sabar. Masalah administrasi di sana masih manual, belum ada komputerisasi. Masa itu untuk untuk administrasi kelas Universitas Internasional Kairo masih manualisasi? Masih manual. Masih manual. Jadi kalau mau cari berkas-berkas apa jenengan itu masih lama banget ya? Lama itu, makanya harus benar-benar itu kendala yang harus memang benar-benar mahasiswa itu sabar itu di situ. Kemudian juga di standar kelulusan juga lumayan tinggi. Di situ, apalagi buat S2 itu seperti itu. Terus Kang, untuk dosen-dosennya gimana di sana? Termasuk serem-serem apa lumayan lunak-lunak untuk masalah nilai? Kalau dosen di sana itu tergantung dosennya. Ada yang dosennya itu baik, sebelum ujian itu dijelaskan karakter soal seperti ini, itu nggak jauh dari itu. Ada juga sifatnya dosen yang memberi soal itu soal killer, sangat membunuh mahasiswa. Kalau yang diajarkan apa, yang diujikan apa beda gitu? Soalnya jadi menuntut pemahaman analisa lah ya. Analisa seperti itu, dan biasanya analisa yang diterangkan oleh tuturnya. Jadi siswa di situ porsi untuk berpendapat itu susah. Terus kan kendala-kendala lain untuk mahasiswa misalnya Indonesia yang di sana apa Kang? Adaptasi yang paling sulit apa? Yang paling makanannya apa, kultur atau kalau apa ya cuaca atau gimana? Kalau di tahun-tahun pertama itu kendala jelas di masalah makanan. Penyesuaian lidah orang Indonesia dengan lidah orang Mesir itu berbeda. Gimana? Banyak kan di sana rasanya di sana itu cenderung kecut, pedas sama sekali enggak. Bahkan ketika anak-anak Indonesia itu masak sambal banyak, dibilang katanya majnun orang Indonesia itu gila karena makan sambal. Sambal bagi mereka itu kayak penyakit ya, cabai banyak. Nah, itu asin seperti itu. Kemudian itu masalah makanan. Yang kemudian masalah adaptasi dengan orang Mesir. Karena mungkin negara panas, terus juga di situ negara konflik, karakter masyarakatnya keras. Sedangkan karakter masyarakat Indonesia cenderung itu lembut. Ketika ketemu karakter yang lembut dan yang keras, itu biasanya yang lembut
agak Iya, minder atau mengundur ketindas lah oh. ibaratnya. Teraniaya. Tapi karena di sana juga udah banyak senior, jadi mahasiswa baru itu selalu diarahkan untuk mengimbangi sikap orang Mesir seperti itu. Jadi ya penyesuaian untuk masalah adaptasi dengan lingkungan dengan orang Mesir itu tidak butuh waktu lama. Karena kebanyakan juga mereka dari negara-negara lain yang antah berantah ya Kang, tidak dengan penduduk Mesirnya mungkin jarang berkomunikasi atau gimana Kang? Sebenarnya dengan justru masyarakat Mesir secara garis besarnya itu sebenarnya ramah-ramah. Tapi karena gaya bahasanya yang cenderung keras, kemudian yang muamalahnya ketika dia sekali marah ya udah marah, tapi abis marah itu langsung hilang. Rasa marahnya itu kalau udah selesai marah udah. Jadi ya orang Indonesia itu cenderung, karakter orang Indonesia kalau marah biasanya kan setelah maafan itu di belakang masih ada Gerudel. Nah kalau di sana itu Sudah selesai gitu ya. Nah itu yang agak sulit penyesuaian orang Indonesia dengan orang Mesir. Jadi kan di asrama terus kemudian juga ke kampus, dan kebanyakan mahasiswa menghabiskan waktunya kan di kampus, asrama kampus itu interaksi dengan penduduk lokal sering juga atau gimana? Interaksi karena mahasiswa di sana itu bebas, bebas nggak terikat, bahkan yang hidup di asrama itu cenderung bebas. Waktunya itu paling dikasih waktu malam pulang jam berapa, intinya bebas di situ. Porsi buat menjalani hidupnya pribadi nggak diatur itu lebih banyak. Nah di situ interaksinya makin banyak tentunya dengan masyarakat Mesir, dengan orang-orang lain negara di situ, mahasiswa yang dari negara lain. Ya sudah ya Kang Farid, terima kasih sekali untuk pengalamannya. Mudah-mudahan ini adik-adik kelasnya yang dari MAL Bayan juga banyak mengikuti jejak jenengan ya Kang. Dan mudah-mudahan Kang Farid berkah manfaat ilmunya, sukses, harapan-harapannya bisa tercapai. Terima kasih ya Kang. Coba minta tolong yelnya MAL Bayan, we are the best-nya. Masih ingat? Ya, sebelumnya saya juga berterima kasih lantaran MAL Bayan, belajar MAL Bayan bisa mengantarkan saya sekolah ke Mesir. Dan apa yang saya sampaikan tadi bukan untuk menunjukkan bahwa saya itu seperti ini, tapi murni untuk memotivasi terutama adik kelas MAL Bayan yang sekarang masih di MAL Bayan dalam mengejar cita-cita itu yang serius. Karena insya Allah keseriusan itu akan mengantarkan pada kesuksesan seperti itu. Dan tentu saja dari situ saya mengatakan bahwa MAL Bayan we are the best. Terima kasih ya Kang Farid, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.